Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai perkembangan teknologi dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa aja sih pengaruh teknologi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, apa sih itu teknologi? Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya, penggunaan alat, mesin, perangkat digital, dan sistem informasi untuk membantu kegiatan sehari-hari, di mana teknologi ini berperan sangat penting loh untuk kehidupan sehari-hari. Lalu perkembangan teknologi dari masa ke masa. Pada periode zaman prasejarah, ciri utamanya itu manusia menggunakan alat dari batu dan tulang. Contohnya kapak, batu, dan tombak. Lalu pada zaman revolusi industri abad ke-18, muncul mesin uap dan pabrik-pabrik. Contohnya mesin tenun dan lokomotif uap. Lalu pada zaman modern abad ke-20, penemuan listrik, telepon, komputer, di mana contohnya radio, televisi, dan komputer. Lalu yang terakhir pada zaman digital abad ke-21, ciri utamanya itu semua serba otomatis dan terhubung ke internet. Contohnya itu ada smartphone, AI, robot, dan IoT. Perkembangan teknologi tidak hanya terjadi di satu bidang saja. Hampir semua aspek kehidupan manusia kini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Mari kita lihat satu persatu bidangnya. Yang pertama, terdapat di bidang teknologi komunikasi, di mana dulu komunikasi dilakukan lewat surat ataupun telegram dan membutuhkan waktu berhari-hari. Sekarang, cukup dengan satu sentuhan di layar ponsel kita bisa berbicara langsung bahkan tatap muka lewat video call. Teknologi komunikasi membuat jarak terasa semakin dekat. Yang kedua, terdapat teknologi transportasi. Bayangkan dulu orang harus berjalan kaki jauh atau naik hewan untuk berpergian. Sekarang dengan mobil listrik, pesawat, dan juga kereta cepat, perjalanan ribuan kilometer bisa ditempuh dalam hanya sehitungan jam. Selanjutnya terdapat di bidang teknologi pendidikan. Di masa lalu, belajar hanya dilakukan di ruang kelas dengan buku dan juga papan tulis. Sekarang, belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, melalui e-learning, video pembelajaran, dan bahkan bantuan AI tutor. Kurang dah. Di masa lalu, belajar hanya bisa dilakukan di ruang kelas saja, dengan buku dan juga papan tulis. Sekarang, belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, melalui e-learning, video pembelajaran, dan bahkan bantuan AI tutor. Selanjutnya terdapat di bidang teknologi kesehatan. Teknologi juga membawa perubahan besar di dunia kesehatan. Dulu, pemeriksaan dilakukan secara manual dengan alat sederhana. Sekarang, ada robot bedah, alat diagnosis digital, bahkan konsultasi dokter bisa dilakukan secara online. Selanjutnya di bidang teknologi lingkungan. Kemajuan teknologi juga membantu menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya seperti panel surya yang menghasilkan energi bersih, mobil listrik yang mengurangi emisi, dan sistem daur ulang otomatis yang mengolah limbah. Teknologi terus berkembang dari waktu ke waktu dan akan terus mempengaruhi cara hidup kita. Namun, di balik semua kemudahan yang diberikan, kita harus bijak menggunakannya. Teknologi juga gunakan teknologi untuk hal-hal yang positif, untuk belajar, membantu sesama, dan juga menjaga bumi kita. Nah, di sini ada dampak perkembangan teknologi dari sisi negatif. Namun, di balik berbagai manfaatnya, perkembangan teknologi juga membawa dampak negatif yang perlu kita waspadai, yaitu ada yang pertama, menurunkan interaksi sosial secara langsung. Banyak orang kini lebih berkomunikasi lewat layar daripada bertemu langsung, sehingga hubungan sosial jadi kurang hangat. Selanjutnya ada meningkatkannya ketergantungan pada gadget dan media sosial. Banyak orang tidak bisa lepas dari ponsel, bahkan dalam kegiatan penting seperti belajar atau bekerja. Selanjutnya ada menurunkan kepekaan terhadap ekspresi dan emosional orang lain. Karena lebih sering berinteraksi secara virtual, kemampuan memahami perasaan lewat bicara itu menjadi berkurang. Selanjutnya itu ada yang keempat, menurunnya kemampuan bersosialisasi di dunia nyata.
Jadi, terlalu sering di dunia maya membuat sebagian orang canggung atau kesulitan berkomunikasi langsung. Yang kelima, ada menurunnya aktivitas fisik. Karena terlalu fokus dengan teknologi, orang jadi lebih pasif dan jarang bergerak. Yang keenam, ada membuang waktu untuk hal yang Yang keenam, ada membuang waktu untuk hal yang kurang produktif, yaitu pengguna teknologi tanpa kontrol bisa membuat kita kecanduan hal-hal yang tidak penting, seperti bermain game atau scrolling media sosial. Yang ketujuh, ada meningkatkan individualisme, yaitu orang cenderung sibuk dengan dunia sendiri di gadget, sehingga rasa kebersamaan dalam masyarakat menurun. Yang delapan itu ada gangguan konsentrasi dan kecanduan digital. Terlalu sering menatap layar bisa menyebabkan sulit fokus, bahkan menimbulkan kecanduan. Jadi, tugas kita adalah menggunakan teknologi dengan bijak agar manfaatnya bisa kita rasakan tanpa terkena dampak buruknya. Adapun dampak positif dari perkembangan teknologi yang pertama yaitu mempermudah masyarakat dalam memperoleh dan menyebarkan informasi, di mana teknologi seperti internet, media sosial, dan mesin mencari memungkinkan siapapun untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah. Contohnya, kita bisa mencari berita terbaru atau materi pelajaran hanya dengan beberapa klik. Lalu yang kedua ada komunikasi menjadi lebih cepat dan efisien, di mana komunikasi jarak jauh membutuhkan waktu yang lama. Tapi kini dengan aplikasi pesan instan dan video call gitu kita bisa berbicara langsung dengan siapapun. Lalu mempermudah interaksi sosial jarak jauh, di mana media sosial dan platform online membantu menjaga hubungan dengan keluarga atau teman yang tinggal jauh. Lalu selanjutnya ada meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat, di mana teknologi membuka akses ke sumber belajar online seperti e-book, video edukatif, dan kursus daring. Hal ini membantu masyarakat memperluas pengetahuan dan keterampilan. Lalu ada mendorong pertumbuhan ekonomi digital, di mana banyak bidang usaha berkembang berkat teknologi seperti e-commerce, vintage, dan bisnis berbasis aplikasi. Dan selanjutnya ada pembuka peluang kerja baru melalui platform digital, di mana teknologi melahirkan jenis pekerjaan baru. Contohnya yaitu content creator, desainer digital, dan lainnya. Lalu ada mendukung kemajuan pendidikan melalui akses sumber belajar online dengan adanya platform pembelajaran daring seperti Google Classroom, Ruang Guru, dan yang lainnya. Proses belajar bisa dilakukan kapan saja. Dan yang terakhir, memperluas jaringan sosial dan pertemanan, di mana dunia digital memudahkan kita bertemu orang-orang baru dengan minat yang sama sehingga memperluas relasi dan kerjasama di bidang. Adapun kesimpulan dari perkembangan teknologi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, di mana teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Lalu perkembangan teknologi terjadi dari masa prasejarah hingga era digital modern. Lalu bidang-bidang yang mengalami kemajuan pesat meliputi komunikasi, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Lalu ada dampak positif teknologi, yaitu salah satunya mempercepat komunikasi dan akses informasi. Dan adapun dampak negatif teknologi, salah satunya itu menurunnya interaksi sosial secara langsung.